kata Rasulullah SAW, ayatul munafik thalath, bahwasanya tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji maka dia menyelisihi, wa idza tumina khana, kalau diberi amanah maka dia berkhianat, ya. Dan oleh karenanya menyelisihi janji adalah salah satu dari cabang kemunafikan, dan menepati janji sebaliknya adalah cabang dari keimanan. Maka seorang berusaha menjadikan dalam rumah Islamnya atau rumah imannya banyak cabang-cabang keimanan, dan dia menjauhi dari seluruh cabang-cabang kemunafikan sebisa mungkin. Dan kita tahu bahwasanya menyelisih janji, ya, adalah hal yang sangat tidak baik, apalagi merugikan orang yang dijanjikan. Maka seorang berusaha ketika menyampaikan janji kepada seorang, dia benar-benar memikirkan terlebih dahulu sebelum dia berjanji, mungkin atau tidak. Jangan asal ngomong, ya. Kadang-kadang ingin niatnya menyenangkan orang tapi justru akan mendatangkan kesedihan ujungnya, ya. Ya. Dan kita berusaha menepati janji kepada siapapun. Pada anak kita penuhi janji, kalau sama anak janji penuhi, ya. Apalagi kepada istri, karena berbahaya kalau tidak dipenuhi. Sama istri penuhi janji, demikian juga sama kawan, sama kerabat. Jadi sebelum kita ngomong, sebelum janji mikir dulu, jangan asal ngomong, ya. Nanti dicap jadi apa? Omdo, omong apa? Omong doang, ya. Sehingga kalau orang sudah dicap sebagai omdo, repot, ya. Dan itu merupakan ciri orang munafik. Yang jadi masalah bukan masalah sekedar kita dicap omdo, ya, tapi kita melakukan dosa karena kita melakukan cabang dari kemunafikan. Dan ini bermasalah nanti di akhirat. Maka seorang berusaha untuk menepati janji. Seperti berjanji ingin memberikan sesuatu kepada saudaranya, maka dia melihat mungkin atau tidak dia kasih. Kalau dia mungkin, dia janji, ya. Kalau enggak mungkin, enggak usah janji. Bilang wallahu alam nanti kalau ada kemudahan, tapi enggak usah janji kalau enggak memungkinkan, ya. Kalau misalnya ada orang minta tolong, bisa enggak kamu bantu saya? Kalau dia bilang mungkin, dia bilang insyaallah. Kalau dia bilang enggak, kalau menurut dia enggak mungkin dia lakukan, aduh saya enggak bisa. Jangan kasih harapan palsu, ya. Apa? PHP kalau istilahnya apa? PHP itu apa singkatan dari apa? Saya sering dengar apa? Pemberi harapan palsu. Saya baru tahu singkatannya. Saya dengar PHP. Oh, P-nya pemberi, ya. Pemberi harapan palsu. Janganlah. Kita enggak usah susah. Kalau enggak mampu bilang enggak bisa. Jangan kita kasih harapan akhirnya dia berharap dan akhirnya kita mengecewakan dia di akhir. Dan kita pun susah, dikejar-kejar terus. Ngapain kita menyusahkan diri? Enggak bisa sudah. Enggak bisa. Ini salah satu pedoman hidup. Kalau kamu enggak bisa, enggak usah kasih harapan. Bilang enggak bisa. Karena orang kalau dikasih harapan dia sangat berharap dan di akhirnya nagih lagi. Kita yang susah sendiri. Ujung-ujungnya kita repot, enggak enak. Akhirnya kita harus bohong. Bertambah lagi kebohongan berikutnya. Jadi kalau kita sebelum berjanji kita mikir dulu bisa atau tidak. Kalau enggak bisa, enggak usah ragu-ragu bilang maaf saya enggak bisa. Saya belum bisa. Coba sama yang lain. Saya belum mampu. Kamu ini mudah, sampai saya enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Ya pokoknya saya enggak bisa, ya. Ya. Jangan sampai kita karena enggak enak bilang bisa, akhirnya kita malah dikejar-kejar dan akhirnya kita malah tidak mengenakan dia. Mending kita dari awal berani mengatakan tidak bisa. Ya, itu jangan ucapkan satu perkataan yang akhirnya kau minta uzur nanti belakangan. Sebelum kau memberikan janji, mikir terlebih dahulu. Demikian juga berjanji ketemu orang pada waktu tertentu atau pada tempat tertentu. Nanti kita ketemu di sana, ya. Ketemu enggak datang-datang. Sudah nunggu 2 jam, aduh qadarullah, ya qadarullah. Awal-awal jangan sekarang ngomongnya. Sudah 2 jam nunggu bilang apa? Qadarullah, ya. Kita ini menghargai umur kita dan juga menghargai umur orang lain. Jangan sampai kita membuat dia membuang-buang umurnya, buat dia buang uang waktunya gara-gara berjanji dengan kita, ya. Kita janjiin dia. Ya. Kita memposisikan diri seandainya kita sebagai dia bagaimana gitu. Sampai misalnya kita punya jadwal pengajian, kalau kita nggak bisa bilang nggak bisa. Jangan kita bilang bisa, tahu-tahu nggak datang. Tahu-tahu nggak
nggak datang. Kasihan. Sampai ada bikin pengajian di kantor, sudah bikin acara rame, kemudian direkturnya datang terus tahu-tahu hari hanya nggak bisa. Kan panitia kasihan. Bayangkan kalau kita di posisi panitia tersebut, dia sudah ngerayu-ngerayu direkturnya, ngerayu semuanya, yang diundang juga mungkin ustadz bermasalah. Tahu-tahu ternyata memang bikin masalah, hari hanya nggak datang. Jadi hari hanya nggak datang. Kan kasihan panitia tersebut. Kalau nggak bisa dari awal, bilang nggak bisa. Jangan menjanjikan. Panitia sudah repot persiapan. Nah, persiapan mereka bukan mudah ya. Persiapan belum ada biaya yang dikeluarkan. Maka kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Atau kalau nggak bisa pemberitahuan jauh-jauh sehingga panitia bisa menyiapkan pengganti ya. Seminggu sebelumnya atau paling tidak 3 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Paling tidak kita tahu dia punya waktu untuk bisa membatalkan atau mencari pengganti. Bukan pengajian jam 8 kemudian pemberitahuan jam 7, kan repot. Atau pengajian jam 8 pemberitahuannya jam 10 itu. Ditunggu-tunggu jam 10 baru kasih tahu. Orang sudah duduk kan, kasihan ya. Jadi kalau nggak bisa janji, kalau nggak bisa menepati nggak usah berjanji ya. Saya termasuk orang yang paling tidak suka menunggu. Makanya kalau saya pun ingin membuat orang menunggu, saya kasih tahu, saya kemungkinan terlambat. Kasih tahu para jamaah, mungkin saya datang 1 jam lagi ya. Sehingga mereka tahu kalau ustadznya mau datang 1 jam lagi, mereka bisa mau telepon istri kayak, mau baca Quran kayak, jadi mereka bisa memanfaatkan waktu mereka. Ya. Tapi kalau tunggu nggak tahu ustadznya kapan datang kan kasihan. Ya. Jadi maksud saya kita berusaha memiliki cabang keimanan yaitu menepati janji dan berusaha menjauhkan diri dari cabang kemunafikan. Ini perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau ngomong sama anak-anak hati-hati. Meskipun janji belikan permen, janji belikan, ngomong dari awal nanti belikan, benar-benar belikan. Ya, jangan sampai dibohongin. Diam, nanti kita beli mainan. Sudah diam, mainannya mana? Nggak ada ternyata. Dibohongin anak tersebut. Oke, ini bohong pertama. Nanti nangis lagi, nanti Abi belikan mainan, ternyata nggak dibelikan lagi, bohong kedua ya. Jadi ya akhirnya kita jadi tukang bohong ya, jadi tukang bohong. Terbiasa, nanti anak-anak juga kita demikian. Maka seorang berusaha menepati janji, menghargai waktu orang lain sebagaimana dia menghargai waktunya ya. Jangan membuat orang berharap sementara dia tidak bisa memenuhi harapan orang tersebut. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tumari akhak. Atau yang pertama kata Rasulullah SAW, la tumari akhaka, jangan engkau Rasulullah bersabda dalam hadis ini, pertama la tumari akhaka, jangan kau debat saudaramu ya. Maksudnya debat dalam rangka untuk menang-menangan, bukan dalam rangka untuk mencari kebenaran ya. Debat saudara hanya menimbulkan ya kebencian di antara kita dengan dia ya, ini semua dilarang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di antara hadisnya, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Dalam kehidupan kita sehari terkadang terjadi perdebatan. Kalau kita lihat perdebatan kita sudah tidak sehat, sama teman kita ngomong dia angkat suara, kok dia nggak mau ngalah, sudah berhenti, jangan lanjut. Dia mungkin lagi ada masalah keluarga, mungkin dia lagi banyak utang atau lagi apa, sehingga dia pingin lampiaskan aja kemarahannya. Ketika kita debat dengan dia tidak sehat, dia angkat suara, maka berhenti, jangan dilanjutkan. Ini pertanda bahwasanya perdebatan kita tidak sehat, diskusi kita tidak sehat lagi. Tapi kalau kita diskusi mencari kebenaran ya, maka kita lanjutkan. Tapi kalau diskusi yang penting saya menang, otot-ototan, ngotot-ngototan, yang penting saya menang, yang penting kamu kalah, saya angkat suara kamu diam, ini sudah enggak sehat. Ini nanti hanya menimbulkan kebencian, hati kita berubah terhadap dia, hati dia berubah terhadap kita, maka saat itu kita mengalah dan kita mendapat jaminan istana di pinggiran surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Banyak hal kita mungkin tahu kita lebih benar, tapi enggak usah lah, ngapain kita
gubris, ngapain kita lanjutkan? Kita lihat bahwasanya perdebatan ini atau diskusi ini tidak sehat.